Selamat sore Bu Angel. Di sini saya akan menceritakan bagaimana kondisi para petani pada masa kependudukan Jepang. Nah, jadi awal mula itu pada saat Jepang tuh berhasil menyerang pangkalan militer Amerika yaitu Pearl Harbor. Nah, itu pada tahun 1941. Akibat dari serangan itu, Jepang tuh berhasil menghancurkan basis militer yang ada di kawasan tersebut. Nah, selain itu, Jepang juga memperluas basis militernya ke arah wilayah Asia Tenggara yaitu Indonesia. Di sini saya akan memerankan sebagai tokoh imajiner saya yaitu pada masa kependudukan Jepang di Indonesia menjadi petani. Jadi perkenalkan, saya Sarni, saya berumur 28 tahun. Saya adalah seorang petani kecil yang tinggal di daerah pedesaan Jawa yaitu Surakarta. Saya tinggal bersama dengan ibu dan kedua adik saya. Sebelum kedatangan Jepang ke Indonesia, kehidupan keluarga saya sangat sederhana dan juga cukup dalam segi ekonomi dari hasil pertanian saya yaitu padi dan juga singkong. Namun setelah kedatangan Jepang di Indonesia, kondisi ekonomi keluarga saya dan juga masyarakat sekitar tuh mulai memburuk, seperti menjadi penuh penderitaan dan juga kekurangan makanan. Saya merasa mengapa Jepang tuh memilih daerah kami yaitu Surakarta. Mungkin karena daerah Surakarta tuh memiliki potensi ekonomi yang bagus, seperti tanah yang subur dan juga penduduknya yang banyak. Karena hal itu, Jepang juga melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap hasil pertanian kami. Kami juga para petani diwajibkan untuk menyerahkan sebagian besar hasil panen kami kepada Jepang. Jepang juga memberikan harga hasil panen kami itu dengan harga yang sangat rendah dengan uang cetak hasil Jepang. Terkadang juga masih sering terjadi penyimpangan ataupun korupsi oleh pejabat lokal, sehingga uang yang kami terima itu tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga kami. Akibat produksi padi menurun, sehingga gaplek juga dijadikan pengganti bahan makanan pokok. Nah, gaplek juga harus dan diwajibkan untuk diserahkan kepada pemerintahan Jepang. Karena makanan pokok semakin mengurang, sehingga keluarga saya dan masyarakat sekitar pernah memakan bonggol pisang dan juga bonggol sente hanya untuk bertahan hidup. Banyak warga juga akibat dari kekurangan bahan makanan, banyak juga warga sekitar tuh yang mengalami kelaparan. Ada juga mengalami busung lapar, bahkan ada juga yang sampai meninggal dunia. Selain itu, Jepang juga bukan hanya memaksa kami untuk menyerahkan hasil padi kami kepada mereka juga memaksa kami untuk menanam tanaman padi dan juga jarak untuk kebutuhan perang mereka. Karena kondisi ekonomi yang semakin memburuk membuat para petani itu bahkan dijadikan romusa, dan terkadang tuh sebagian petani itu tidak ada yang pernah kembali lagi. Kesimpulan dan juga nilai Kristen. Praktik eksploitasi pertanian pada masa kependudukan Jepang di Surakarta ini menimbulkan penderitaan besar bagi para petaninya, karena hasil panennya itu harus diserahkan kepada pemerintah Jepang, sehingga ekonominya itu juga ikutan memburuk. Makanan yang berkurang dan juga makanan yang berkurang. Nah, dari peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya nilai keadilan, kesabaran, juga pengharapan dalam menghadapi kesulitan. Sebagai umat Kristen, iman kepada Tuhan menjadi sumber kekuatan untuk tetap bertahan apapun dan bagaimanapun kondisi yang sedang kita hadapi. Sekian dari saya, terima kasih.